Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan siklus buku besar dan pelaporan dari sebuah UMKM yang ada di Malang, yaitu Mi Jogging. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadil Iksan Muzaki dan saya Galuh Dwi Cahyo dari Prodi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Definisi siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan merujuk pada serangkaian proses yang terjadi dalam lingkungan akuntansi suatu organisasi yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan buku besar, penyesuaian akun, penyusunan laporan keuangan, dan pelaporan hasil keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang terakhir, ada memberikan informasi mengenai ayat jurnal penjualan. Flowchart siklus buku besar dan pelaporan. Flowchart dalam konteks siklus buku besar adalah representasi grafis dari serangkaian langkah atau prosedur yang terlibat dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam suatu organisasi. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja atau alur data dalam siklus buku besar secara sistematis. Selanjutnya ada flowchart siklus buku besar Mi Jogging. Dalam flowchart ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian akuntansi, yang kedua ada bagian controller atau audit internal, dan bagian yang ketiga terdapat manajer. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagian akuntansi. Untuk bagian akuntansi, menerima dokumen transaksi siklus pendapatan dan penjualan. Lalu dari dokumen itu diproses ke dalam pemeriksaan dokumen dan menghasilkan dokumen transaksi yang nantinya akan diinput dan diposting ke dalam buku besar. Lalu diproses memperbarui buku besar terdapat 2 bagian. Yang pertama ada voucher jurnal dan buku besar. Nah, di dalam voucher jurnal itu terdiri dari jurnal-jurnal dari dokumen transaksi yang ada di atas tadi. Selanjutnya ke dalam dokumen buku besar akan dibuat neraca saldo yang menghasilkan 2 rangkap neraca saldo. Yang pertama akan diarsipkan ke bagian akuntansi dan rangkap yang kedua akan dikirimkan ke bagian controller atau audit internal. Lalu dari bagian controller atau audit internal menerima neraca saldo yang akan diinput menjadi ayat jurnal penyesuaian dan menghasilkan dokumen jurnal penyesuaian. Lalu dari dokumen tersebut akan dibuat neraca saldo penyesuaian dan menjadi dokumen neraca saldo penyesuaian, lalu membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini terdapat 4 bagian, yaitu laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Masing-masing dibuat 2 rangkap dokumen. Yang pertama akan diarsipkan di bagian controller atau audit. Lalu rangkap kedua akan dikirim ke bagian manajer. Lalu kita mulai ke bagian manajer. Manajer menerima laporan keuangan yang akan dibuat untuk rencana anggaran dan pelaporan dan membuat laporan manajerial yang akan menghasilkan laporan manajerial. Selanjutnya ada kesimpulan. Di poin pertama, sistem buku besar dan pelaporan merupakan 2 sistem yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam manajemen perusahaan. Sistem buku besar mengumpulkan dan mengatur data dari berbagai transaksi sehari-hari. Sementara sistem pelaporan keuangan mengukur dan melaporkan status sumber daya keuangan dan perubahan dalam proses akuntansi. Untuk poin yang kedua, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan memiliki input dari siklus transaksi dan kelompok pelaporan keuangan, seperti jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Lalu dalam poin ketiga terdapat sistem ini mencakup berbagai aktivitas dasar seperti pemutakhiran atau update, rekening buku besar, pembukuan transaksi penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan laporan manajerial. Penggunaan teknologi informasi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan
elektivitas siklus buku besar seperti proses penutupan buku bulanan dan pembuatan laporan keuangan. Sistem ini mencakup proses akuntansi keuangan yang dimulai dari status bersih di awal tahun dan melibatkan penyesuaian, pengendalian, dan laporan keuangan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memiliki konsep dasar yang membedakannya dengan subsistem lainnya, seperti sistem penjualan, penggajian, dan pengupahan. Cukup sekian pembahasan yang kami jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.